Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa sekali, sangat semangat ya pagi kali ini. Yeay. Ya. Oke, langsung saja pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang habitat tumbuhan. Oke. Ada yang tahu habitat tumbuhan? Belum. Sudah. Kamu kok sudah tahu tapi masih sekolah? Ya, disuruh orang tua, Pak. Oke, sebagai pembukaan, apakah kalian tahu tumbuhan kaktus? Tahu. Tahu. Biasanya kalau di film-film tumbuhan kaktus tumbuhnya di mana? Padang pasir. Sahara. Tumbuhan kaktus gambarnya seperti apa? Seperti Ada duri-duri. seperti sosis. Aduh. Punya tangan. Itu kayak orang ya, Pak. Ini ada duri-duri ini sih. Nah, tumbuhan kaktus itu ada di gurun pasir. Terus pernah lihat nggak tanaman yang hidupnya di air? Pernah. Nah, apa? Coba sebutkan. Katai. Misal ini Buaya. ini air. Terus enceng gondok hidupnya di sebelah mananya air. Misal ini gambar kolam. Ini permukaan airnya, ini dalam air. Nah, enceng gondok tumbuhnya di dalam air apa di permukaan? Permukaan. Di Permukaan. Luar biasa. Yeay. Ini ada tumbuhannya gitu ya. Nah, enceng gondok kan seperti ini. Akarnya di Di dalam air. Nah, inilah yang dinamakan habitat. Wow. Tadi sudah dijelaskan ini ya pengertian habitat itu seperti apa. Ini contoh yang sangat mulai, contoh awalnya habitat itu seperti apa. Ini dihapus dulu ya. Untuk memulai kegiatan kali ini, Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Penasaran deh ini tugas siapa? Enggak sih. Lumayan. Apa kalian males mengerjakan tugas? Malas. Jangan males. Ya, tugas kalian adalah mengamati habitat tumbuhan yang ada di mana yuk? Di mana? Di udara. Tumbuhan yang udara. Yang ada di lingkungan sekolah ini. Yeay. Nanti Pak Guru berikan waktu sekitar berapa menit. 1 jam. Jangan kelamaan nanti ke kantin. Betul. Jadi, diberikan waktu berapa menit. Kalian mengamati tumbuhan. Nah, kemudian menuliskannya. Nah, format penulisannya ini seperti ini. Misal, ini. Format itu apa, Pak? Cara menuliskannya supaya lebih mudah. Nah, buat kotak ditulis dalam bentuk peta konsep ya. Nah, nanti ini nama tanamannya ditulis. Nama tanamannya apa? Nah, kemudian di sini siapa ini adalah siapa yang mengamati tanaman tersebut. Saya. Nah, saya siapa? Tulis nama. Kemudian di mana? Di mana kalian mengamatinya? Di belakang kamar mandi sekolah, di depan kolam, Di dalam Di mana? ruang guru. dalam ruang guru. Jika ada tanaman tulis saja, tidak apa-apa. Kemudian kapan? Nah, kapan ini kalian tulis apa? Kira-kira kalau kapan? Berarti keterangan Pukul. ya, Jam. keterangan waktu, jam. Pukul berapa kalian mengamati ini? Selain waktu, jam, apalagi? Hari. Hari. Betul, berarti nanti hari, waktu. Kemudian mengapa? Nah, ini bisa pertanyaan apa saja tentang tanaman ini. Mengapa tanaman ini bisa hidup dengan habitat seperti ini? Nanti kalian cari informasinya. Siapa, di mana, kapan, mengapa. Nah, kemudian apa? Ini apa nama tanaman yang kalian amati?
Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana ini juga nanti kalian mengisinya sesuai dengan informasi yang kalian dapat di lapangan. Oke, seperti itu. Nah, silahkan kalian boleh mengamati. Yeay. Skui. Oke, kalian sudah kembali? Sudah. Ada yang masih di luar, Dek? Tidak. Ada. Nah, bagaimana? Sudah mendapatkan tumbuhan yang Sudah. diamati? Sudah mengisikan ke dalam laporan? Sudah saya masukkan ke peta konsep. Bagus. Nah, di sini ada yang mengamati tanaman apa saja? Kamu? Pohon. Depannya P, belakang G. Pisang. Pisang. Kamu? Enceng gondok. Enceng gondok. Wah, bagus sekali ini, ada dua contoh yang berbeda. Oke, yang pertama pisang. Pisang. Silahkan, apa dulu yang diamati? Saya. Siapa? Siapa ini? Kamu jawab. Nama kamu? Mai, MIYTILLLLL. Kemudian mau menjawab apa lagi? Di mana? Mana? Halaman belakang sekolah Halaman kita bersama. Kemudian kapan? Pukul 9 hari ini. Rabu. Kemudian mengapa? Nggak mau Pak, apa dulu? Yo, wes boleh apa? Pohon pisang. Yang itu pohon pisang ya. Kemudian Bagaimana? bagaimana? Ini pertanyaannya kira-kira apa? Bagaimana Bagaimana pohon Pohon pisang? pisang? dapat tumbuh? Ya. Oke. Pohon pisang hidup pada tanah yang subur dan di negara beriklim tropis. Tanah yang subur, iklimnya tropis. Oke, kemudian mengapa? Jadi ini menjawab pertanyaan yang ini ya. Betul. Iklim tropis. Jadi mengapa kok hanya hidup di iklim tropis? Karena memerlukan air untuk Ya, hidup karena cukup air ya. dan sinar matahari. Ya, cukup air dan matahari. Oke, kemudian kamu apa namanya? Rama. Rama. Gitu ya. Rama. Tentang di mana? Mana? Mengamatinya di mana ini? Tanamannya dulu Pak. Oh iya, tanamannya Rama, Mah. Enceng gondok. Terus saya tuh menemukan enceng gondok di kolam ikan sekolah. Kolam ikan. Kapan? Kapannya tuh pada saat Sama ya ini ya? ya Sama. sama. Terus Terus apalagi mengapa? Mengapa terakhir Pak? Oh, Kan iya, menjawab iya. bagaimana? oh Pak, sebenarnya apa? Bagaimana dulu? Bagaimananya tuh tanaman enceng gondok mampu tumbuh di perairan air tawar. Nah, jawabannya? Mengapa? Iya. Ya tahu benar toh. Ya ini Pak Rama ngaco. eceng gondok hidup di Air air tawar. tawar. Ya. Mengapa? Karena Memiliki tangkai yang berongga. Oh, enggak. Terus apa? Apanya ini ya eceng gondok. Oke deh. Nah, kira-kira apa hubungannya dia memiliki rongga dengan hidup di air? Saya. Ya, silakan. Karena rongga menyimpan oksigen. Apakah seperti itu? Coba Rama, kamu yang Saya. Karena agar bisa mengapung di permukaan air. Saya. Ya, Karena bisa mengapung di permukaan
supaya bisa mengapung di permukaan air. Ya, jawabannya hampir betul. Rama. Memang ya jawabannya sudah betul, Oh. tapi kurang tepat. Sudah betul. Apakah kamu memiliki jawaban? Nggak ada. Nah, jadi dia memiliki rongga itu supaya penguapannya lebih cepat. Jika dia menguap lebih cepat kan pohon eceng gondok, dia memiliki rongga di sini kan, akarnya di sini. Nah, kalau menguapnya lebih cepat kan airnya berarti di bawah lebih cepat dari akar. Nah, maka ini dia bisa mengapung karena ini. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa hubungannya ini iklim tropis dengan cukup air? Apakah kalian pernah melihat di bagian Eropa yang bukan iklim tropis? Apakah ada pohon pisang di sana? Tidak ada. Tidak ada. Memang tumbuhan ini adalah tumbuhan khas dari iklim tropis. Nah, karena tumbuhan pisang ini harus disiram oleh cukup air. Jadi kalau suhunya dingin, maka kan tanahnya tidak mengandung cukup air. Jadi pohon pisang tidak mampu hidup di sana. Sedangkan matahari atau suhu di Eropa sana itu kurang panas, maka pohon pisang tidak dapat hidup di sana. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Wah, mau tanya, kalau pohon pisang berlebihan air apakah masih bisa hidup? Ya, kamu pernah melihat di dalam pohon pisang? Tidak. Nah, Tidak jadi pernah membelah pohon Tidak pernah pisang. di dalam pohon pisang itu tumbuhannya cukup unik. Jadi misal ini Pak, penghapusnya jatuh. pohon pisang. Kan ini pohon pisang ini pohon pisang. Pohon pisang kan. Nah, pohon pisang ini jika kalian tebang, ini di dalamnya itu ada rongga-rongga. Nah, bagian dalamnya itu ada ruangan itu untuk menyimpan air. Jadi pohon pisang itu menyerap banyak air untuk disimpan di sini. Seperti itu. Jadi kalau dia kelebihan air, maka dia akan disimpan di sini, tidak akan membusuk atau apapun. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Paham ya. Nah, kemudian tugas kalian dari peta konsep ini, kalian buat laporan berupa tes deskripsi. Kalian hanya menuliskan saja, ini dituliskan saja menjadi sebuah paragraf seperti itu. Oke, kita kegiatan selanjutnya ya. Ya. Kemarin sudah saya suruh seminggu yang lalu untuk itu ya, menanam kacang hijau. Betul. Yuk. Sudah dilakukan? Sudah. Nah, apakah cuma ditanam, apa disirami dan dicatati panjangnya? Disiram. Siram. Rama tidak disiram, Pak. Mati tanamannya. Oke, langsung saja. Nah, dari kemarin yang sudah diamati berupa panjang dari tanamannya, siapa yang mau melaporkan? Yes, kamu yang gelap, kamu yang terang Ih, di tempat Pak, gelap. balik. Ya, kamu di tempat terang, kamu yang di tempat gelap Oke ya. deh, oke deh. Tempat terang. Yang di tempat terang. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Oke, bagaimana panjangnya? 0. Dari pertama, ini 0 cm, kemudian 0,2. 0,2 cm, 0,5. 0,5, 1,2. 1,2, 1,7. 1,7, 2,3. 2,3, 3. 3 cm ya terakhir. Ya. Kemudian di tempat gelap, Hari pertama. hari pertama, Tulis dulu itu. ya hari pertama 0. 0 ya. Kemudian yang kedua 0,3. 0,3, 1,2. 1,2, 2,3. 2,9. 6, 5,1.
5,1, 8,6. Nah, Wah. di sini dia. Nah, di sini perbedaannya banyak sekali ya. Iya. Di tempat terang itu hari ke-7, hari terakhir, dan di tempat gelap itu tingginya sangat berbeda sekali, panjangnya sangat berbeda sekali. Ada di tempat terang ini panjangnya hanya 3 cm, dan di tempat gelap panjangnya 8,6 cm, panjang banget. Nah, di sini terang dan gelap ini apa maksudnya? Matahari. Matahari. Berarti matahari berperan di dalam Pertumbuhan. panjang tanaman. Nah, apakah matahari ini juga bisa disebut sebagai habitat? Bisa jadi. Bisa jadi, karena sebuah tempat ada yang ya berpengaruh. Cahaya ini berpengaruh karena sebuah tempat itu ada yang banyak sekali terangnya, terkena terang. Contohnya di iklim tropis tadi, pisang itu kan terkena matahari hampir dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berbeda dengan misal tumbuhan yang ada di gua. Nah, dia kan terkena sinar matahari lebih sedikit karena ada di dalam gua atau terkena apalah yang mengakibatkan matahari itu tidak terkena sebanyak di tempat yang terang. Nah, tapi walaupun terkena matahari dan matahari bisa untuk tanaman, diperlukan tanaman untuk hidup, mengapa yang terkena sinar matahari itu malah lebih pendek, sedangkan yang tidak terkena itu malah lebih panjang? Nah, kira-kira kenapa? Tidak tahu. Nggak tahu. Nah, apakah kalian melihat warna dari tumbuhan kacang hijau ini? Ya. Yang terang dan yang gelap. Adakah perbedaannya? Hijau yang Hijau yang terang. terang. Nah, yang gelap dia itu panjang, memang benar panjang, tapi dia tidak sehat. Lemah. Ya, dia lemah. Beda dengan yang di terang. Dia walaupun pendek tapi dia Kuat. lebih segar, lebih Sehat. kuat. Nah, begitu juga dengan manusia. Kita memerlukan matahari supaya kita lebih kuat, tidak pucat seperti itu. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah nanti seperti tadi dibuat laporan ya. Laporan sederhana saja, dibuat tes deskripsi seperti itu. Oke? Jadi hari ini apa yang telah kita pelajari? Habitat. Habitat apa? Hewan, tumbuhan, Tumbuhan. Nah, jadi habitat itu bermacam-macam ya, bisa berupa tempat yang terkena matahari atau tidak, tempat yang kering atau basah seperti tadi eceng gondok ataupun kaktus. Bisa juga kandungan tanahnya subur atau tidak subur, dan banyak hal lainnya. Oke, sampai itu paham? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan? Istirahat. Ya, sebentar lagi pulang. Yeay. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang materi selanjutnya saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya Yeah. jangan lupa untuk belajar, sampaikan salam kepada orang tua kalian ya. Ya, Ya, Pak. kalau pulang hati-hati. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.